Hey guys, balik lagi sama aku Dwi Cisandea. Di video hari ini aku mau menceritakan ke kalian tentang sebuah perjuangan yang dialami oleh seorang anak perempuan dari negara Jepang bernama Sadako Sasaki, yang mana dia ini menjadi korban bom atom Hiroshima Jepang waktu Perang Dunia Kedua di saat umurnya masih 2 tahun. Dan dia meninggal di usia 12 tahun karena penyakit leukemia yang diakibatkan dari radiasi ledakan bomnya. Dan kisah inspiratifnya untuk melawan penyakitnya ini dituangkan ke dalam sebuah novel berjudul Sadako and the Thousand Paper Cranes yang didedikasikan khusus untuknya. Jadi kalau kalian mau tahu cerita lengkapnya, udah langsung aja lah kita mulai, let's go. Seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau tragedi bom Hiroshima ini terjadi waktu umur Sadako masih 2 tahun. Kan Perang Dunia Kedua itu terjadinya 1945 ya. Jadi Sadako ini lahirnya tahun 1943. Sadako dan keluarganya ini tinggal di sebuah rumah yang jaraknya itu sekitar 1 mil dari Jembatan Misa. Dimana di Jembatan Misa inilah bomnya dijatuhkan. Jadi seorang pilot Amerika itu menerbangkan pesawat pengebom mengitari seluruh kota Hiroshima atas perintah Presiden Amerika Serikat di saat itu, yaitu Harry S. Truman. Gak tau tuh nyebutnya bener apa enggak tuh, Harry S. Truman apa Harry S. Truman, saya tidak tahu, pokoknya intinya ya Harry S. Truman lah, itulah namanya. Pihak Amerika itu menciptakan sebuah bom yang namanya di Enola Gay, yang mana bom ini ukurannya tuh besar banget dan powerful, pokoknya bahaya banget lah. Mereka menjatuhkan bom itu ke kota Hiroshima yang memiliki populasi sekitar 350.000 jiwa, termasuk Sadako dan juga keluarganya. Nah, pada saat kejadian, Sadako, ibunya dan juga neneknya ini lagi ada di rumah, sedangkan ayahnya lagi ada di luar kota. Nah, di saat bomnya itu sudah dijatuhkan dan dia meledak, tiba-tiba Sadako yang lagi ada di dalam rumah itu kepental lewat jendela. Jadi dia kayak kelempar gitu sampai keluar rumah, kelempar gitu. Jadi dia kena efek ledakan dari bomnya itu loh. Ibunya panik lah ya kan, dan langsung nyari anaknya keluar rumah. Dan untungnya Sadako ini mentalnya nggak terlalu jauh dari rumah. Nah, dalam keadaan emergensi kayak gitu kan mereka harus keluar ya, lari gitu kan, kabur menyelamatkan diri. Nah, pada saat mereka semua ini sibuk menyelamatkan diri, entah kenapa neneknya Sadako ini tiba-tiba balik lagi ke rumah. Cuman karena dia mau mengambil barang-barangnya yang ketinggalan. Padahal dia tuh udah dilarang sama orang-orang, kayak udah nek tinggalin aja barang-barangnya, kita nggak usah mikirin barang-barang, selamatin diri aja paling penting gitu kan. Tapi dia tuh masih kekeh, dan akhirnya apa, dia balik lagi ke rumah. Dan semenjak saat itu neneknya udah nggak tahu gimana kabarnya ya. Kalau udah bisa neneknya pulang, mereka sibuk nyelamatin diri, jadi ya udah neneknya ngeyel, jadi udah tinggalin aja. Mereka akhirnya mengungsi sampai keadaannya benar-benar aman dan normal lagi. Nah, di saat kejadian itu Sadako ini kan kena efek ledakan bom, yang pastinya seharusnya itu adalah di badan dia itu kayak bekas-bekas kena bomnya itu, entah bekas luka atau kayak memar gitu kan, atau cacat lah segala macam. Tapi yang anehnya di badan dia tuh sama sekali nggak ditemukan hal-hal yang kayak luka atau apa-apa tuh, nggak ketemu. Jadi benar-benar bersih semuanya tuh, udah dicek dari atas sampai bawah, depan belakang itu benar-benar semuanya clean. Nah, karena hal itu keluarganya Sadako ngiranya oh berarti anaknya baik-baik aja. Tapi ternyata walaupun nggak ditemukan luka sama sekali di badannya Sadako, mereka tidak sadar kalau sejak saat itu Sadako menjadi korban radiasi bom tersebut dan berdampak bertahun-tahun setelahnya. Saat kota Hiroshima sudah damai, Sadako ini mulai masuk sekolah di umur 7 tahun. Dia dikenal sebagai anak yang ceria, aktif, dan suka ikut kegiatan lari estafet gitu di sekolah, kayak ekskul lah ya. Nah, di waktu 7 tahun ini Sadako itu mengalami pembengkakan di belakang telinga dan belakang leher. Dan 2 bulan setelahnya kakinya itu mengalami bercak-bercak ungu gitu dua-duanya. Awalnya orang tuanya itu nggak menggubris apa yang dialami anaknya, karena waktu itu mereka mikirnya kayak oh mungkin ini cuma memar-memar biasa aja kali ya, karena kan Sadako ini memang sering jatuh tuh pas lari estafet. Jadi orang tuanya tuh masih nganggap sepele gitu, dikiranya memar biasa. Beberapa bulan kemudian, di saat Sadako lagi latihan lari estafet, tiba-tiba dia ini ngerasain pusing, terus jatuh sampai susah bangun. Dan akhirnya pihak sekolah itu memberitahu orang tua Sadako dan dia langsung dilarikan ke rumah sakit.
Dan setelah diperiksa, ternyata Sadako ini mengidap penyakit leukemia yang diakibatkan karena radiasi radioaktif dari bom yang menyerang dia dulu, yang dia sampai ke mental itu. Dan dokter juga bilang kalau Sadako ini cuma bisa bertahan hidup kurang dari setahun. Dan karena hal itulah Sadako menjalani sisa waktu hidupnya di rumah sakit sembari melawan penyakitnya. Tekadnya mau sembuh itu besar banget walaupun dia tahu tentang perkataan dokter soal sisa waktu hidupnya. Selama itu Sadako ditemani dan juga didukung oleh orang tua dan juga sahabat-sahabatnya. Mereka sering datang ke rumah sakit untuk mendukung dan juga menghibur Sadako. Bahkan ada salah satu sahabatnya Sadako yang namanya Chizuko, membuat sebuah origami berbentuk burung bangau. Yang mana orang-orang Jepang itu percaya kalau misalnya kita bisa melipat 1000 origami berbentuk burung bangau, maka permintaan kita itu bisa dikabulkan. Semenjak saat itulah Sadako terus-terusan membuat origami burung bangau. Dia benar-benar berharap permintaannya yang ingin sembuh itu bisa terkabulkan, karena dia bilang kalau dia itu pengen panjang umur supaya bisa ngelihat orang-orang di sekitarnya itu bahagia. Baik banget gak sih Sadako ini, ampun. Terus-terusan tuh pokoknya dia buat origami itu. Sampai pernah nih suatu hari itu kertas origami dia kan habis. Gak pasrah, dia nyari keliling tuh, dia mintain ke pasien-pasien lain sampai minta ke perawatnya. Saking dia tuh gak mau usahanya putus untuk ngelipet sampai 1000 origami burung bangau itu. Usahanya getol banget, gak pernah putus, seharian setiap hari tuh dia lipet burung bangau itu sampai akhirnya dia berhasil melipat 1000 burung bangau. Origami burung bangau. 1300 maksudnya, dilebihin sama dia 300. Jadi dia berhasil melipat sebanyak 1300 origami burung bangau. Gila, banyak banget ya. Nah terus origami burung bangaunya itu sama dia dikasih benang dan digantung di kamar rumah sakitnya. Terus udah digantung sama dia sambil berdoa memohon supaya dia bisa sembuh. Tapi nyatanya walaupun Sadako berhasil melipat origami burung bangau sebanyak 1300, Tuhan berkata lain. Sadako Sasaki akhirnya meninggal di usia 12 tahun. Dan untuk mengenang kepergian Sadako dan juga anak-anak lain yang menjadi korban pengoboman Hiroshima, di tahun 1958 dibangunlah sebuah patung Sadako sambil memegang bangau emas di atas kepalanya yang berdiri di Hiroshima Peace Memorial Park. Benar-benar suka lupa gitu. Di kaki patung itu ada tulisan "This is our cry, this is our prayer, peace on earth". Sadako sudah menjadi simbol dampak perang nuklir di Hiroshima yang mengingatkan betapa bahayanya perang nuklir yang menyerang orang-orang, bahkan anak-anak yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Dan sebagai dedikasi untuknya, penduduk Jepang merayakan National Peace Day setiap tanggal 6 Agustus. Dan kisah hidup Sadako ini dituangkan ke dalam sebuah novel yang berjudul Sadako and the Thousand Paper Cranes, diterbitkan tahun 1977, karangan Eleanor Cohen. Ya, kayaknya gitu sih cara nyebutnya. Susah. Dan kisah Sadako masih akan dikenang sampai sekarang dan sampai kapanpun. Oke guys, gitu aja video hari ini. Terima kasih udah nonton, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah like video ini dan juga subscribe. Buat kalian yang belum, silakan untuk di subscribe dan juga di like. Dan kalau misalkan kalian ada saran-saran dan ide kira-kira kalian pengen aku bahas apa, silakan komen aja di bawah. Dan jangan lupa untuk pokoknya tuh terus dukung channel ini dengan subscribe. Dan gitu aja video hari ini. Makasih udah nonton dan kita ketemu lagi next video. Dadah. Aduh, suaraku udah habis.